Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Crypto Pokogul. Di kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih sama teman-teman yang sudah mau mensupport channel ini, channel kecil ini, dan terus mengikuti perkembangan dari cryptocurrency dan juga terutamanya di ekosistem Scale Network. Dan beberapa jam yang lalu ada beberapa menit yang lalu ada satu pengumuman penting yang menurut saya ini adalah next step untuk ke ekosistem yang lebih besar. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai news yang sudah di announcement oleh Scale Network sendiri, kita pantau dulu harga kripto dan juga Scale sendiri. Di sini ada Bitcoin itu dia naik 0,86% selama semingguan dan bertengger di $416. Untuk Scale sendiri, kita sekarang berada di, kemarin itu saya review 170, sekarang turun ke 173. But it's okay. Posisi kita masih di Rp506. Rp506, dan masih ada banyak yang harus kita lewati untuk mencapai harga ATH kemarin. Dan salah satu newsnya ini adalah akumulasi dari hasil kerja keras oleh tim Scale sendiri selama beberapa bulan belakangan. Dan beritanya itu mengenai Metaport Bridge. Kita tahu sendiri Metaport itu adalah salah satu tools yang cukup ditunggu-tunggu oleh ekosistem Scale dan mempermudah setiap ekosistem dan juga user ketika ingin melakukan transaksi di Scale Network. Dan saya coba jelaskan atau paparkan sama teman-teman semua mengenai apa sih itu Metaport yang berada di Scale. Scale, blockchain tercepat di dunia, dirancang untuk penskalaan Ethereum yang cepat, aman, dan berpusat pada pengguna, telah membuat lompatan besar ke depan dalam membawa adopsi arus utama ke Web3 dengan meluncurkan jembatan Metaport-nya. Alat yang kuat ini dirancang untuk memberi manfaat bagi pengguna akhir dan pengembang Scale, menawarkan pengalaman yang aman dan mudah untuk mentransfer token di seluruh rantai Scale dApps. Jembatan dari Metaport ini dibangun untuk mendukung arsitektur multi-rantai Scale yang unik, yang saat ini terdiri dari 20 blockchain. Ingat ya teman-teman, saat sekarang itu baru ada 20 dan antriannya itu ada 150 dApps yang sudah siap-siap berpartner dengan Scale Chain. 20 blockchain asli EVM termasuk rantai khusus aplikasi hub dan rantai dApp individu. Sebuah jembatan diperlukan agar pengguna dapat dengan mudah menavigasi ekosistem multi-rantai canggih dan menyediakan cara untuk mengarahkan token dengan mudah dan aman ke tempat mereka ingin menggunakannya. Transfer token gratis melalui Metaport dimungkinkan oleh arsitektur biaya gas 0 Scale. Sedangkan apa itu Metaport sendiri? Metaport itu adalah antarmuka yang ramah pengguna yang menyederhanakan proses transfer token antara rantai Ethereum dan Scale dan antara rantai dan hub Scale yang berbeda. Jadi kalau kita mau
nge-bridge dari Scale ke Ethereum, Ethereum ke Scale, dari Scale ke rantai hook itu tak menggunakan Metaport. Secara visual memandu pengguna melalui langkah-langkah yang diperlukan membuat migrasi token menjadi mudah. Ini juga mendukung token bergerak di berbagai rantai, misalnya dari Ethereum ke Europa Hub dan selanjutnya ke rantai Scale lainnya. Di bawah permukaan, jembatan Metaport memanfaatkan Scale IMA atau agen perpesanan interchain, solusi jembatan terdesentralisasi yang didukung oleh keamanan bersama dari validator Ethereum, validator Scale, dan cryptograph ambang BLS. Kombinasi ini memastikan keamanan dan keandalan maksimal dengan tetap mempertahankan waktu finansial yang cepat. Salah satu fitur yang menonjol dari Scale IMA Bridge adalah kecepatan yang luar biasa berkat finalitas cepat yang dicapai pada Scale. Pengguna dapat mengalami transfer token cepat, meningkatkan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Selain itu, pemanfaatan cryptograph BLS memberikan lapisan keamanan tambahan, semakin memperkuat kepercayaan yang dapat dimiliki pengguna di IMA Bridge. Untuk mengakses Metaport, pengguna dapat menghubungkan wallet teman-teman seperti MetaMask, Encrypt, MEW. Ini memungkinkan pengalaman yang mulus dan akrab dan memastikan adopsi luas dan kemudahan untuk pengguna. Ini salah satu edukasi yang sudah disiapkan oleh Scale, konten video, dan ini dia memberikan contoh kita dari CryptoBlades ke exchange Ruby Exchange. Ya benar. Kita coba buka. Kita dari Metaport, misalkan kita ngirim 0,5 skill, kita transfer ke Ruby Exchange. Konfirmasi sudah selesai, kita tinggal menunggu skillnya kita masuk di Ruby Exchange. Ini untuk saat sekarang belum begitu banyak, hanya ada 20 masih. Oh, langsung dia nggak ke ini, ke wallet yang terkoneksi dengan Ruby Exchange, tapi melalui Metaport kita bisa akses kemana semua. Kemudian Metaport Bridge dan Developer Use Case, selain fungsi sebagai alat berfokus pada pengguna, jembatan IMA Bridge juga memainkan peran penting dalam perkakas pengembang. Ini menunjukkan bagaimana pengembang dapat dengan mudah mengintegrasikan widget Metaport ke dalam dApps mereka sendiri, memungkinkan pengguna untuk mentransfer token di antara rantai Scale tanpa harus meningkatkan situs web. Ada transfer multi rantai yang tersedia sebagai tautan langsung, seperti mentransfer USDC dari Nebula Hub ke Ethereum melalui Europa Hub juga. Integrasi ini meningkatkan pengalaman pengguna dan membuka kemungkinan baru untuk aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di jaringan Scale. Kalau untuk USDC, Nebula ke Ethereum, kemudian melalui Europa Hub juga, itu mungkin agak sedikit terdengar membingungkan, tetapi secara praktek ini mudah sih. Secara praktek ini mudah, kita bisa mempraktekannya secara langsung. Metaport juga menyediakan sumber daya berharga bagi pengembang yang ingin mempercepat proses pengembang. Seperti dari video ini, kita hanya membutuhkan kurang lebih dari 1 menit sampai dengan eksekusi kita itu terkonfirmasi. Dengan mengarahkan pengguna menggunakan jembatan untuk transfer token,
menyelesaikan tindakan tertentu. Pengembang dapat merampingkan alur kerja dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien di aplikasi mereka. Kemudian Lima Bridge memainkan peran penting dalam mendorong interoperabilitas dan memperluas kemungkinan dalam ekosistem blockchain apapun. Dengan menghubungkan rantai scale dengan mulus, Metaphor memungkinkan transfer skill dan skala yang efisien, meruntuhkan penghalang dan membuka peluang baru bagi pengguna. Ini meningkatkan likuiditas, aksesibilitas, dan fleksibilitas dengan menghubungkan rantai scale yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan transaksi dan interaksi tanpa batas di seluruh ekosistem scale. Nick Newcomer, CEO dari CryptoBlaze, yang kemarin sempat diwawancara oleh content manager Sidney Jacob. Kemudian, peluncuran jembatan Metaport Scale menandai tonggak penting bagi ekosistem Scale. Sebenarnya ini sudah launch di tahun kemarin, dan karena ada beberapa kendala sehingga salah satunya itu Ruby Exchange juga sampai dengan sekarang masih dalam proses pengembangan untuk terintegrasi langsung ke Metaport. Jadi untuk ekosistemnya sendiri itu masih belum terstruktur dengan baik, tetapi dengan adanya Metaport ini yang mereka umumkan beberapa menit yang lalu, itu perlahan-lahan sudah mulai ada titik terang dan sedikit ada pengetahuan dari mereka bagaimana ekosistem ini distruktur dengan sangat-sangat cerdas dan juga lebih mengefisiensikan ketika kita ingin mentransfer dari Europa Hub ke Ethereum, kemudian ke Scale sendiri, dan Scale Chain dan Ethereum, sambil memberi pengembang alat yang ampuh untuk meningkatkan dApps mereka. Karena semakin banyak proyek yang merangkul solusi inovatif ini, Scale Metaport Bridge akan memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan dan adopsi aplikasi desentralisasi dalam jaringan Scale. Jadi semakin banyak juga dApps, semakin tinggi juga transaksi per sekon yang berada di jaringan Scale, dan tidak bakalan mengganggu jaringan utama yang sudah ada dibangun sejak awal. Jadi dApps ini sebenarnya ada memiliki blockchain-nya tersendiri, dan itu di bawah struktur blockchain utama, dan yang sedikit rumit dan juga membuat user Scale itu bingung adalah saking banyaknya blockchain di dalam, kita tidak begitu atau IT dari Scale sendiri tidak begitu fokus di satu, tetapi mereka fokus di banyak blockchain yang sedang dibangun. Bayangkan saja ada 150 dApps yang sudah ready masuk di ekosistem Scale, dan selama bear market ini tim terus memberikan informasi dan juga good news kepada pengguna atau Scale versi sendiri. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa peran penting yang sudah dibangun, yaitu RexWrex ini juga bagian dari Ruby Exchange, sementara Ruby Exchange itu bagian dari Scale Network. Jadi untuk membangun istilahnya company yang skala rantai juga mereka sudah bersiap, dan semua yang terlibat ini di bawah naungan Scale Network sendiri. Dan untuk Scale Gaming sendiri di ekosistemnya sudah ada beberapa yang kita bisa manfaatkan, tetapi untuk OX Battleground kemudian Crypto Crusades itu masih dalam tahap pengembangan, dan juga Untitled Platformer kemudian Tank Warzone itu masih dalam proses pengembangan semua, dan masih menuju untuk diintegrasikan ke dalam blockchain Scale. Tapi jauh hari sebelumnya mereka sudah mengumumkan berpartner dengan Scale Network.
Kenapa mereka berpartner? Karena tertarik dengan kreativitas atau skalabilitas yang dibangun oleh core team Scale Network sendiri, dan permasalahan yang berada di blockchain sebelumnya yang mereka pakai itu terjawab di blockchain Scale Network, sehingga mereka benar-benar tertarik dan ingin bergabung di ekosistem Scale Network. Kita ketahui sendiri untuk game sendiri itu sangat banyak memakan fee yang cukup ketika kita melakukan transaksi di dalam, dan juga ketika kita ingin melakukan penukaran NFT dan juga cryptocurrency dan lain-lain. Sedangkan blockchain yang hanya memiliki satu rantai saja, kita membutuhkan waktu lumayan lama, dan juga kita membutuhkan biaya yang cukup besar ketika melakukan transaksi di ekosistemnya. Dan masih ada banyak lagi crypto game yang bakalan bergabung, dan setahu saya itu ada yang sudah mengumumkan melalui testnet. Mereka masih di tahap testnet sekarang, dan belum begitu terintegrasi langsung ke dalam blockchain Scale. Kalau teman-teman penggemar crypto game bisa memilih salah satu dari sekian banyak crypto game yang ada di ekosistem Scale untuk memainkannya. Teman-teman tidak perlu memikirkan gas, karena sudah disediakan gas yang dibangun di blockchainnya sendiri, dan juga dipisahkan dari blockchain utama Scale Network. Sebenarnya yang paling saya tunggu-tunggu dari game ini yaitu OX Battleground, kemudian Block Brawls boleh juga, dan Legend of Elysium, kemudian Prospector. Ini menurut saya game yang ringan, bisa kita bisa kita gunakan dengan mobile, handphone, atau untuk OX Battleground sendiri itu kita masih versi PC, belum bisa dipakai di handphone. Testnetnya kemarin itu rilis di awal bulan ini, dan antusias masyarakat crypto game cukup lumayan banyak, dan tidak ada kendala setahu saya mengenai testnetnya kemarin, dan tinggal menunggu terintegrasi langsung ke blockchain Scale sendiri. Ya, masih lumayan banyak PR yang bakalan dilakukan oleh IT Scale sendiri, dan ini salah satu contoh mereka baru menyelesaikannya, dan ini baru saja dirilis versi demo. Untuk kita memanfaatkannya itu masih membutuhkan, mungkin di Q2 pertengahan kita sudah bisa pakai IMA Bridge. Oke lah, untuk ada beberapa game yang sudah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sudah ada 19 untuk crypto game yang bergabung di Scale Network. Belum lagi dengan Ultimate Digit. Belum lagi dengan lumayan banyak. Untuk Indodax ini saya buatkan sesi tersendiri karena waktu kita tidak cukup. Mungkin ini bakalan memakan waktu 20 menit lebih saya untuk ngomong, dan saya akan buatkan konten tersendiri untuk Indodax. Ini juga sebenarnya baru diumumkan 15 jam yang lalu, dan cukup antusias dengan listingnya Scale di
di Indodax, sehingga bakalan menambah user-user baru dari Indodax untuk masuk ke dalam ekosistem Scale Network. Dan apalagi kita ketahui untuk skala Indonesia itu kita masuk 10 besar dalam Asia dan juga bisa menjadi pangsa pasar yang ditargetkan oleh developer kripto, sehingga Indonesia diramaikan dengan crypto game yang sudah disuguhkan oleh developer. Tinggal bagaimana kita memilih dan juga memainkan peran di dalam ekosistem mereka. Dan Rex ini 2 jam yang lalu. Tank Warzone sudah saya review juga. Kemudian game-game yang lain itu sudah saya review juga. Dan kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Saya pasti bakalan nge-review setiap game yang bergabung di ekosistem Scale, baik itu OX Battleground, kemudian ada Block Brawl, ada apa sih, Tank Warzone, ada NFTV, itu sudah ada sudah pernah saya review, dan teman-teman tinggal mengikuti step by step dari video ini. Mungkin sekian dulu, 22 menit cukuplah. Sekian dulu video singkat saya mengenai perkenalan dari Metaport. Masih versi demo, nanti kita bakalan pakai secara keseluruhan di Q2 pertengahan. Itu dulu, terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi di video dan juga waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay classic.